Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya tulis sebelumnya yang berjudul Peran Pertumbuhan Ekonomi dalam Mendukung Pencapaian SDGs di Indonesia. Kita masuk ke bagian A pendahuluannya. Yang kita perlu ketahui pertama yaitu pengertian pertumbuhan ekonomi. Jadi, pertumbuhan ekonomi itu adalah proses meningkatnya kemampuan suatu negara dalam menghasilkan suatu barang dan jasa dari waktu ke waktu. Jadi, secara sederhana, jika produksi barang dan jasa itu meningkat, maka pendapatan masyarakat juga akan meningkat, sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Sedangkan menurut ahli, kita lihat dari Arsyad tahun 2016, pembangunan ekonomi itu tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperbaiki struktur ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan menurut Sekirno, tahun 2019, pertumbuhan ekonomi ini adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang menyebabkan produksi barang dan jasa itu meningkat, sehingga kemakmuran masyarakat bertambah. Kedua, kita akan membahas hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan SDGs atau Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuannya itu adalah agenda pembangunan dunia disusun oleh PBB yang untuk dicapai pada tahun 2030. Jadi terdapat 17 tujuan SDGs ini. Salah satu tujuannya itu yang ke-8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi itu harus menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berlangsung secara berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu membuat masyarakat sejahtera. Beberapa masalah masih terjadi, contohnya kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pembangunan antar wilayah. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5% pada tahun 2024, namun masih menghadapi beberapa tantangan, yaitu seperti tingkat penganggurannya mencapai 4-5%, ketimpangan pendapatan, ketimpangan pembangunan daerah maju dan daerah tertinggal, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam. Baiklah, pada slide ini saya akan membahas tentang tujuan dari artikel. Jadi, artikel ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama, menjelaskan hubungan pertumbuhan ekonomi dengan SDGs. Yang kedua, menjelaskan manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Yang ketiga, menganalisis tantangan Indonesia dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, menjelaskan peran generasi muda dalam mendukung SDGs. Baiklah, di sini kita masuk kepada bagian pembahasan. Jadi ada 8 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi dan SDGs. Jadi pertumbuhan ekonomi itu merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dalam konsep SDGs, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari meningkatnya produk domestik bruto atau PDB, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga kelestarian lingkungan. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 itu sekitar 5%, yang menunjukkan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Namun, masih terdapat masalah seperti ketimpangan pendapatan dan pembangunan antar wilayah yang tidak merata. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif, yaitu dapat dirasakan manfaatnya itu oleh seluruh masyarakat. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dapat membantu mengurangi kemiskinan melalui meningkatnya pendapatan masyarakat, pencipta lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024 itu berada di bawah 9,5%, lebih rendah dibandingkan saat pandemi. Penurunan ini didukung oleh pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan kartu prakerja. Namun, kemiskinan masih banyak ditemukan di daerah pedesaan dan wilayah tertinggal. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi itu perlu disertai dengan pemerataan pembangunan dan peningkatan akses pendidikan serta kesehatan. Baik, kita masuk ke pembahasan poin ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan penyerapan tenaga kerja. Ketika aktivitas ekonomi itu meningkat, kebutuhan tenaga kerja juga akan bertambah sehingga pengangguran itu dapat berkurang.
Tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2024 itu sekitar 4,8%, tetapi masih didominasi oleh penduduk yang usianya muda dan lulusan pendidikan menengah maupun perguruan tinggi. Selain itu, perkembangan teknologi dan otomatisasi mulai menggantikan beberapa jenis pekerjaan. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, keterampilan digital, dan pelatihan kerja itu sangat diperlukan agar tenaga kerja itu dapat beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja yang modern. Yang keempat, yaitu ketimpangan pendapatan dalam pembangunan ekonomi. Meskipun ekonomi Indonesia itu terus tumbuh, ketimpangan pendapatan itu masih menjadi tantangan. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat kaya dan miskin, antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara Pulau Jawa dan pulau yang berada di luar Jawa. Penyebab utama ketimpangan ini adalah belum meratanya pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan investasi di berbagai daerah. Untuk mengurangi ketimpangan, pemerintah itu perlu memperkuat pemerataan pendidikan, pembangunan daerah tertinggal, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Baik, kita masuk ke pembahasan poin ketiga, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan penyerapan tenaga kerja. Ketika aktivitas ekonomi itu meningkat, kebutuhan tenaga kerja juga akan bertambah sehingga pengangguran itu dapat berkurang. Tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2024 itu sekitar 4,8%, tetapi masih didominasi oleh penduduk yang usianya muda dan lulusan pendidikan menengah maupun perguruan tinggi. Selain itu, perkembangan teknologi dan otomatisasi mulai menggantikan beberapa jenis pekerjaan. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, keterampilan digital, dan pelatihan kerja itu sangat diperlukan agar tenaga kerja itu dapat beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja yang modern. Yang keempat, yaitu ketimpangan pendapatan dalam pembangunan ekonomi. Meskipun ekonomi Indonesia itu terus tumbuh, ketimpangan pendapatan itu masih menjadi tantangan. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat kaya dan miskin, antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara Pulau Jawa dan pulau yang berada di luar Jawa. Penyebab utama ketimpangan ini adalah belum meratanya pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan investasi di berbagai daerah. Untuk mengurangi ketimpangan, pemerintah itu perlu memperkuat pemerataan pendidikan, pembangunan daerah tertinggal, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Baik, pada pembahasan kelima yaitu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang terlalu berfokus pada eksploitasi sumber daya alam dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, pencemaran udara, dan peningkatan emisi karbon. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi itu harus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan itu adalah pengembangan ekonomi hijau atau green economy. Melalui penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, panas bumi, tenaga air, dan bioenergi. Yang keenam yaitu digitalisasi ekonomi dan peluang pembangunan. Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, perluasan pasar, dan penciptaan lapangan kerja baru. Indonesia memiliki potensi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan perkembangan pesat pada sektor e-commerce, fintech, dan layanan digital lainnya. Namun masih terdapat beberapa tantangan berupa kesenjangan akses internet dan rendahnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur digital dan pendidikan teknologi perlu terus ditingkatkan. Masuk pada pembahasan ketujuh yaitu peran generasi muda dalam mendukung SDGs. Generasi muda memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian SDGs karena Indonesia itu sedang menikmati bonus demografi dengan usia penduduk usia produktifnya itu yang sangat besar. Kontribusi generasi muda dapat dilakukan melalui pendidikan, inovasi, penelitian, kewirausahaan, kegiatan sosial, dan kampanye lingkungan.
Mahasiswa juga dapat berperan melalui penelitian, pengabdian masyarakat, dan edukasi mengenai pembangunan berkelanjutan dengan keterampilan dan kreativitas yang dimiliki. Generasi muda dapat menjadi agen perubahan dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Yang kedelapan yaitu analisis kritis pertumbuhan ekonomi dan SDGs. Pertumbuhan ekonomi memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian SDGs karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, pertumbuhan ekonomi juga dapat menimbulkan berbagai masalah seperti kesimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan kesenjangan digital apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, Indonesia perlu menerapkan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemerataan pembangunan daerah, perlindungan lingkungan, dan pengembangan ekonomi digital. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam mendukung pencapaian SDGs di Indonesia. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan kerusakan lingkungan. Yang keempat, digitalisasi ekonomi memberikan peluang besar tetapi juga menimbulkan tantangan baru. Yang kelima, generasi muda memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, yaitu diperlukannya kerjasama antara pemerintah, dunia pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai SDGs.